Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haki. Saya seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi di STMIK IDS. Video ini ditunjukkan untuk membahas mengenai ujian akhir semester mata kuliah bisnis analisis modeling ya. Oke, saya bakal mulai recordnya dulu. Saya bakal mulai start record dulu. Udah ada soalnya, tapi soalnya bakal udah dirangkum semua, dijadikan satu penjelasan PowerPoint di sini. Seperti itu. Karena semuanya berhubung, menyatu gitu. Materinya tuh berunut. Oke, langsung saja. Apa itu IRD? IRD itu adalah diagram IR. IR itu entity relation. Nah, biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store gitu. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengkonstruksi basis data rasional. Nah, IRD ini kalau kita lihat contohnya seperti ini, IRD ini itu adalah kalau kita lihat ya ada tabel-tabel, ada diagram yang bentuknya kotak, oval atau apa gitu, dan itu misalnya kayak flowchart, kayak data ini nih, data ini bakal berhubung sama data ini. Nah, itu namanya IRD. IRD ini tuh core pembentukan blueprint sebelum basis data dibuat. Jadi basis data apa aja yang mau kita buat, apa aja di dalam basis data itu, sama berhubungannya bagaimana, itu bakal didesain menggunakan teknik IRD seperti itu. Nah, dalam IRD itu ada beberapa komponen gitu kan. Yang pertama itu entity atau entitas. Nah, entitas ini adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Nah, biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Nah, kayak gini nih, persegi panjang nih. Nah, selain itu juga ada juga entitas lemah. Nah, yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Nah, ini entitas lemah nih, contohnya. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab ia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Nah, ini kurang lebih entitas seperti ini. Nah, jadi entitas itu misalnya kayak kalau di basis data itu bakal jadi tabel gitu, bakal jadi judul tabel. Nah, entitas ini tuh menyimpan misalnya kalau data mahasiswa. Nah, di dalam data mahasiswa, di dalam entitas mahasiswa nanti bakal ada banyak, misalnya kayak nama mahasiswa, NIM atau segala macamnya gitu. Nah, entitas ini tuh kayak lingkupnya lah, data yang bakal dihubungkan ke data lain gitu. Apa sih, kan ini kan namanya data ya. Nah, setiap data kan harusnya beda dong, harus unik dong. Nah, apa sih yang membedakan entitas lain dengan entitas satu dengan entitas lainnya? Itu ada yang bakal membentuk atau membedakan entitas lain dengan entitas lainnya adalah atribut. Atribut itu adalah komponen kedua dari IRD, adalah atribut. Nah, setiap entitas itu pasti punya elemen yang disebut atribut, berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ini mendeskripsikan ini bukan hanya dijelaskan aja ya, tapi juga entitas ini isinya apa aja gitu. Nah, inilah atribut. Atribut ini juga yang bakal membuat entitas ini spesial gitu. Karena ada atribut, key atribut. Nah, key atribut ini atau key primary ya, kalau sebutan basis datanya itu key primary, dia ini bakal jadi yang mengidentifikasi semua data, semua atribut-atribut lain dan mengidentifikasi sebuah entitas gitu. Jadi key atribut ini digunakan untuk secara unik kan, kayak NPWP, NIM atau nomor KTP gitu kan. Nah, ini key atribut gitu. Misalnya kalau misalnya di sini ada data coblos gitu, data pencoblosan, berarti di sini nomor KTP gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Lalu selanjutnya itu adalah simple atribut. Simple atribut ini secara perspektif ya, ini tuh atribut yang tunggal, nggak bisa dipecah. Misalnya kayak alamat ya, alamatnya kan ada tuh Jalan Rawalele nomor 30 gitu kan. Nah, itu cuma jadikan satu gitu. Nilainya itu, value-nya itu cuma satu gitu, nggak bisa dipecah, nggak bisa apapun. Nah, ini contohnya ada alamat, tahun terbit buku, sama nama penerbit seperti itu. Lalu yang kedua ada multi value attribute. Kalau tadi kan ada simple attribute ya, sekarang ada multi value attribute. Nah, multi value attribute ini apa? Nih, multi value attribute ini sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Nah, jadi dalam
apa, satu atribut ini bakal terkandung banyak nilainya gitu, banyak nanti kayak atribut-atribut lainnya gitu. Nah, kurang lebih kayak nomor HP. Terus ini mohon maaf, ini salah ya. Ini salah. Jadi kayak nomor HP gitu kan, atau alamat email gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kayak mahasiswa nih kan punya dua nomor HP, nanti bakal satu mahasiswa bakal punya dua dua value atribut nomor HP, atau satu mahasiswa punya dua alamat email, nanti punya dua value alamat email. Kurang lebih multi value atribut tuh kayak gitulah ya. Jadi satu atribut itu ada banyak value-nya gitu. Lalu ada composite atribut. Nah, composite atribut ini adalah atribut yang terdiri dari atribut-atribut lain. Nah, kalau di sini kan penjelasannya atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu gitu. Misalnya kayak tanggal lahir nih, ya kan? Tanggal lahir kan terdiri dari hari, bulan, dan tahun gitu kan. Berarti itu bakal membentuk atribut tanggal lahir gitu. Jadi mahasiswa ini punya atribut hari, bulan, dan tahun gitu setiap mahasiswa seperti itu. Itu composite atribut ya. Jadi disatukan gitu. Nah, terus ada derivate atribut. Nah, derivate atribut ini nggak banyak yang bakal dijelasin sih, tapi kurang lebih ini tuh nggak wajib ditulis lah di diagram IR. Karena fungsinya itu cuma ya penambahan basis data aja. Bakal bisa diselipin juga bakal bisa enggak gitu. Nah, kurang lebih gitu. Lalu ini ada transformasinya ya. Gimana cara menerjemahkan dari IRD ini, entitas relational diagram, ke dalam basis data gitu. Nah, ini kalau misalnya secara kasar kurang lebih seperti ini. Jadi ini entitas bakal jadi nama tabel, terus primary key ini, atribut ini bakal jadi primary key di basis data. Terus tanggal lahir ini bakal jadi kayak gini, bakal jadi salah satu bagian dari tabel ini. Lalu usia juga bakal masuk. Terus nomor HP juga bakal masuk karena dia multi value kan, jadi koma gini kan, karena ada dua nilai gitu untuk membedakan. Terus ada alamat bakal jadi seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi di sini ada beberapa kesalahan. Ya, nanti kita bakal bahas lagi selanjutnya. Nah, di sini karena kan tadi tanggal lahir itu adalah composite atribut ya. Ya, composite atribut kan terpisah gitu kan. Dia terdiri dari beberapa atribut dan membentuk atribut baru gitu kan. Nah, di basis data itu nggak bisa. Misalnya dalam tanggal lahir ini 24 sendiri, Januari sendiri, 2000 sendiri gitu, nggak bisa. Kan dia kan nggak dipisahkan sama apa-apa gitu kan. Nah, makanya untuk composite atribut dalam basis data itu kita jadikan hari, bulan, tahun gitu. Kita jadikan masing-masing row-nya sendiri, row-nya sendiri gitu. Kolomnya sendiri. Kita bakal jadiin kolom-kolom sendiri gitu untuk hari lahir, bulan lahir, tahun lahir, seperti itu. Jadi untuk composite atribut kita bakal pecah. Nah, tapi di sini juga ada kesalahan lagi untuk yang multi value atribut ini. Kita bakal bahas. Nah, karena setiap kolom ini kan nggak bisa yang menampung kayak gini ya. Ini kan ada dua nilai. Nah, sedangkan kalau misalnya di basis data itu nggak bisa satu primary key ini punya dua nilai begini gitu kan, harus dibedakan gitu. Jadi satu row ini harus ada satu nilai aja. Gimana caranya? Ya, dijadikan tabel baru, tapi tabel ini bakal jadi entitas lemah gitu. Gimana cara nandainnya? Nandainnya gampang. Misalnya kan satu NIM ini kan punya dua nomor HP, ya kan? Nah, kita bakal buat NIM ini bakal jadikan foreign key gitu. Foreign key ini istilahnya atribut key tapi nggak berpengaruh signifikan gitulah. Nah, terus yang kedua ada nomor HP gitu kan. Jadi nomor HP ini kita jadikan primary key gitu. Nah, jadi NIM bisa diinput 2 kali, tapi nomor HP tidak bisa diinput 2 kali, seperti itu. Gimana cara konfigurasi ke dalam sini? Nah, konfigurasi ke dalam sini
yang bakal dipanggil itu gabungan antara keduanya gitu. Jadi istilahnya ini kan ada foreign key, ini ada primary key. Jadi yang kalau misalnya datanya bakal diambil itu gabungan dari keduanya seperti itu. Atribut dijadikan sebuah tabel akan berhubungan langsung ke tabel mahasiswa gitu kan. NIM menjadi foreign key dan nomor HP menjadi primary key di tabel nomor handphone. Nah, jadi NIM dapat diinput berkali-kali dan nomor HP hanya bisa diinput sekali seperti itu. Nah, terus kita bakal bahas relation ya. Hubungan relation itu apa? Itu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda gitu. Umumnya terdapat 3 relasi ya. One to one relation, satu atribut key. Jadi kayak satu atribut key hanya bisa berhubungan dengan entitas lain, tapi juga berhubungan cuma satu gitulah. Terus one to many, relasi yang bersifat satu arah, satu entitas dengan beberapa entitas lain. Jadi misalnya kayak tadi tuh, primary key ini mahasiswa bisa punya banyak nomor HP gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Terus many to many, relasi yang bersifat dua arah antar banyak entitas secara bersamaan. Oke, langsung saja kita lihat ya. Kita bakal mulai dari pointernya saya matiin dulu. Kita bakal mulai dari one to one ya. Nah, kalau one to one ini dia itu berhubungan satu arah gitu. Jadi satu NIM ini hanya satu NIM, saya nyalakan monitornya dulu. Satu NIM ini hanya untuk satu ID orang tua gitu. Tapi dia dijadikan dua entitas yang berbeda seperti itu. Jadi entitas orang tua hanya akan berhubungan dengan entitas mahasiswa. Nah, maka setiap satu data mahasiswa hanya akan ada satu data orang tua, dan satu data orang tua hanya akan terkandung satu data mahasiswa gitu. Jadi dia nggak bisa, walaupun ini ada NIM ya, ini kan untuk foreign key ya, jadi untuk pengidentifikasian gitu, NIM-nya bakal dimasukin ke sini. Nah, jadi satu orang tua ini cuma ada satu NIM, dan satu NIM ini cuma ada satu ID orang tua. Nah, itu one to one. Setiap entitas itu hanya punya satu hubungan gitu. Nah, begitu kurang lebih one to one. Nah, terus kita bakal lanjut ya ke one to many dulu. One to many, oke, one to many. Kita bakal nyalain poinnya dulu. Nah, kalau one to many ini rada tricky kayak tadi kita lihat ya. Entitas misalnya gini, ada entitas mahasiswa sama entitas prestasi ya. Jadi bahasa bodohnya itu, satu mahasiswa itu pasti punya banyak prestasi, tapi satu prestasi ini hanya untuk dimiliki sama satu mahasiswa gitu kan. Nah, jadi misalnya gini, untuk mahasiswa NIM, misalnya NIM ini nanti punya banyak prestasi gitu. Nanti entitas prestasi dapat menampung key atribut dari entitas mahasiswa. Udah banyak tuh, dia bakal nampung tuh. Nah, setiap key atribut dari entitas mahasiswa ini dapat terkandung di berbagai key atribut entitas prestasi gitu. Jadi satu prestasi ID nanti ada entitas lain, ada NIM gitu kan. Terus nanti untuk yang misalnya kayak prestasi ini bakal NIM yang sama gitu, misalnya kayak tadi gitulah. Yang prestasi ID ini kita bakal jadi primary key, dan yang NIM ini bakal kita jadikan foreign key gitu. Jadi mereka bisa, yang NIM ini bisa diinput berkali-kali di prestasi, tapi prestasi ini nggak bakal bisa diinput berkali-kali gitu. Jadi one to many sama, one untuk prestasi dan many untuk yang mahasiswa, seperti itu. Lalu selanjutnya itu many to many. Kalau many to many ini istilahnya kalau ada mahasiswa bisa ngambil banyak kelas, dan kelas ini bakal juga bisa diambil sama banyak mahasiswa gitu. Jadi entitas kelas ini menampung lebih dari satu key atribut dari entitas mahasiswa, dan begitu pula sebaliknya gitu. Jadi mereka berdua ini bakal bisa nampung banyak key atribut gitu. Nah, maka hubungannya setiap mahasiswa dapat mengambil beberapa kelas, dan kelas juga dapat diambil oleh beberapa mahasiswa gitu. Nih, jadi nanti satu ID kelas ada banyak NIM, tapi satu NIM itu juga banyak ID kelas gitu. Jadi many to many kan, setara. Oke, gimana caranya ditransformasikan ke basis data? Nah, di sini ada tricky. Untuk one to one mah gampang ya kayak tadi gitu. Terus kalau
one to many juga ya mirip gitulah. Sorry. Oke guys, bakal kita lanjut. Jadi many to many kan, sampai di mana tadi akan gimana caranya transformasi, apalagi kalau one to one mah gampang ya, tadi kita udah lihat tuh, gampang lah. Oh berarti satu foreign key bakal cuma diinput satu ID orang tua gitu. Wah gampang nih basis datanya gitu. Kalau one to many udah ada contohnya tadi yang kata kita input nomor HP, nah itu one to many gitu. Tapi gimana dengan many to many? Gimana caranya mereka bisa berdua? Masa ada dua foreign key, nggak ada primary key? Gimana caranya? Simpel. Kita bakal buat, nah begini. Aku bakal jelasin ya. Ini kan tadi udah kita buat nih. Nah kalian tuh udah paham nih. Ini kan one to many gitu kan. Ini one to many nih. Ini one to many. Ini one. Ini tuh many gitu kan. One to many nih. Nah terus kalau many to many, kita harus buat data kelas, data baru, tabel baru. Jadi di sini one, di sini many, di sini many, di sini one gitu. Nah inilah many to many harus dibuat seperti ini. Kita harus transformasikan basis datanya itu ke dalam tabel baru gitu. Nah tabel baru ini isinya apa aja? Ada primary key sama ada foreign key-nya gitu. Foreign key-nya datanya apa aja, nggak masalah. Kalau misalnya NIM dijadikan foreign key nggak masalah. Kalau misalnya kelas ID dijadikan foreign key nggak masalah. Tapi yang pasti bakal ada primary key gitu. Nah primary key ini yang bakal dijadikan penarik data. Misalnya mahasiswa NIM ini ya, oh berarti primary key. Berarti kalau kita mau lihat data kelasnya kita cuma narik primary key-nya aja gitu. Misalnya primary key 1 gitu kan. Oh mahasiswa 2021 0101 ngambil kelas IDS 1 sama IDS 02 gitu kan. Nah ini kita bisa input berkali-kali, kelas ID juga bisa diinput berkali-kali seperti itu. Nah ini untuk relasi many to many. Simple. Oke selanjutnya itu adalah diagram dalam UML ya. UML ini apa? UML itu Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perencanaan sistem berorientasi subjek ya. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi perencanaan ya, ini perencanaan, sorry typo, ini perencanaan harusnya. Perencanaan, ini sorry ya typo, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar. Nah, penulisan blueprint dari sebuah software lah gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kan IRD itu kan blueprint dari sebuah basis data. Kalau UML itu blueprint dari sebuah software. Softwarenya mau bekerja bagaimana gitu. Nah, dalam diagram UML itu terdapat beberapa model diagram tentu saja. Yang pertama itu ada case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state machine diagram, sama komponen diagram. Karena di soal itu hanya memilih satu dan membahas satu, saya bakal ambil use case diagram karena ini paling mudah dijelaskan gitu. Ya dan paling mudah dimengerti gitu. Ini paling dasar, paling mudah dimengerti, dan kebanyakan aplikasi itu menggunakan use case diagram karena emang namanya aplikasinya digunakan ya harus di use case gitu. Nah, use case diagram ini adalah suatu jenis model diagram UML yang menggambarkan sebuah hubungan interaksi antara sistem sama user sama aktornya gitu. Aktor ya, kalau di sini bahasanya aktor. Aktor ini bisa jadi user dan adminnya gitu. User sama admin. Nah, use case ini dapat mendeskripsikan tipe-tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistem-sistemnya. Misalnya kayak misalnya kalau ini ya soal bank ya, bank kan ada banknya nih, ada admin banknya, ada customernya, ada teknisinya gitu. Nah dia bakal ngejelasin tuh secara blueprint bagaimana dan apa saja yang bakal dijalankan gitu. Langkah awal untuk melakukan permodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri. Nah makanya ada use case seperti itu. Nah ini salah satu contoh ya, saya bakal mencontohkan paling gampang itu subsistem dari bank. Gimana caranya subsistem dari bank? Misalnya nih, bank itu kan namanya tempat nyimpen uang. Nah,
terus narik uang gitu kan, ada deposit, ada investasi. Nah terus bank itu juga punya ATM untuk narik uang nih dari customer gitu kan. Nah jadi dalam UML, dalam use case diagram ini kita bakal mulai dari mana saja terserah. Saya mulai dari customer ya. Customer bakal bisa cek balance di dalam sistemnya gitu. Nah, bank bakal menyediakan informasi checks balance gitu. Nah, gitu. Customer bakal menaruh deposit gitu. Nah, bank bakal menyediakan tempat deposit. Nah, sistem ini yang bakal menampung. Bank si customer mau ambil cash, bank menyediain cashnya gitu lewat apa, sistem banknya gitu. Nah customer mau transfer dana, bank menyediakan lewat subsistem bank ATM ini, seperti itu kan. Nah terus ada ATM technician. Nah ATM technician kan teknisi ATM lah ya. Dalam subsistem ini apa aja? Nah, maintenance sama repair gitu. ATM technician ini bakal menyediakan repair sama maintenance ke subsistem bank ini, informasinya. Lalu bank akan menerima informasi ini dari subsistemnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi use case ini kayak gini, antara si customer, bank, ATM technician dan sistemnya itu apa aja proporsinya gitu. Oke. Berakhir sudah penjelasan saya tentang UAS Business Analysis Modeling. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.